Arina, bidan di Hawa dan juga fasilitator Gentlebird dan Hypnobirthing. Ya, saya sendiri Upit, saya juga bidan di Hawa. Saya juga termasuk salah satu fasilitator pernikahan jantung juga yang ada di Bandung. Tuh, sekarang kita mau belajar barengnya, kita sharing tentang postur tubuh ibu hamil yang baik itu seperti apa gitu. Soalnya kita setiap ada klien ataupun pasien pasti diomatin gitu ya, jaga postur tubuh ya gitu. Seberapa penting sih sebenarnya postur tubuh selama hamil nih? Coba Upit. Sebenarnya ini adalah salah satu dasar banget ya untuk mengurangi ketidaknyamanan selama hamil. Terus nanti semakin besar usia kehamilan, perutnya mungkin semakin besar lagi, semakin banyak keluhan lagi, mulai dari sesek, sakit pinggang dan lain sebagainya. Nah, itu mulai dari mungkin bunda sekarang usia kehamilannya ada yang masih beberapa minggu, ada yang udah masuk trimester akhir. Nah, untuk yang masih kecil, trimester awal, ini perlu ditekankan bahwa postur tubuh ini sangat berpengaruh besar nanti ke sampai usia kehamilannya semakin besar dan sampai lahiran pun ini bisa berpengaruh untuk optimalisasi posisi janin juga. Tuh. Jadi intinya apa ya? Sebisa mungkin jaga postur tubuh itu agar mengurangi ketidaknyamanan hamil yang tadi gitu, dan hindari penekanan di area bagian perut ya, karena di area bagian perut itu kan ada pembuluh darah besar, vena cava inferior gitu. Nah, kalau misalnya tertekan, khawatirnya peredaran darah ke seluruh tubuh ibu juga kurang lancar, terutama ke plasenta untuk sirkulasi oksigen ke janinnya, nutrisi ke janinnya juga gitu. Nah, untuk optimalisasi posisi janin kenapa berpengaruh? Karena gimana ya, analoginya gini loh, janin juga pasti menempatkan diri di ruangan yang cukup luas gitu kan, yang nyaman bagi dia. Dan itu biasanya di bagian bawah panggul ya. Dia yang emang agak luas gitu. Jadi makanya kenapa kepalanya selalu, biasanya normalnya itu kan di bawah kepala gitu kan. Nah, kalau misalnya posisi kitanya kurang tepat, posisi ibu hamil kurang tepat, misalnya analoginya gini, kalau misalnya kita berada di sebuah lemari, terus lemari kan ukurannya kecil tuh ya, ditumpuk sama barang kita di dalam lemari itu, bayangin kalau kita pasti nggak nyaman kan, kita cari posisi yang senyaman mungkin, mau itu nanti gerakannya kepalanya di atas atau mepet ke sini atau miring gitu kan. Nah, itu untuk biar tetap nyaman. Sama dengan bayi dalam kandungan kita, kalau misalnya posisi kitanya kurang tepat, otomatis kan ruangnya lebih sempit. Nah, si janin itu dia mencoba untuk berputar, mencoba untuk mencari tempat yang lebih nyaman. Nah, biasanya terjadinya sungsang itu seperti itu gitu. Jadi dengan gimana biar menghindari posisi sungsang? Dengan cara itu selama hamil menjaga postur tubuh gitu ya. Ada lagi? Gimana sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung mungkin? Nah, biasanya kan semakin besar kehamilan juga perut semakin besar, otomatis otot sama tulang punggung itu menyesuaikan dengan si berat beban si perut ibu gitu kan. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari posisi berdiri. Yang posisi berdiri sekarang. Nah, ini ya. Boleh yang punya matras boleh dipersiapkan ya bunda ya. Kalau yang tidak pun bisa pakai alas yang nggak licin ya, atau boleh siapin catatan. Kita bahas poin-poin pentingnya pada saat ibu hamil berdiri. Nah, kita bahas posisi yang salah. Biasanya ibu hamil itu cenderung karena semakin besar kehamilan gitu, otomatis si tulang punggungnya dilordosis. Jadi gimana? Jadi yang harusnya dia lurus, otomatis dia si tulang ekor atau si bokong itu
dia agak ke belakang dan si perutnya yang maju. Emang dia memang menyesuaikan karena bebannya agak ke depan, jadi tubuh itu menyesuaikan. Tapi ini perlu diingat, ini jangan sampai menjadi kebiasaan. Harus kita ubah posisi menjadi lebih bagus. Ini bawa masuk ke dalam. Nah, jadi otomatis dari bahu sampai tumit itu dia harus sejajar, nggak boleh jadi ke belakang. Biasanya ibu-ibu hamil dia makin lama jalannya semakin gini deh Ya. nah Itu khawatirnya tulang belakangnya yang jadi yang harusnya lurus jadi ada akhirnya bengkok, si bantalan-bantalan ruas-ruas tulang itu dia menjadi tertekan. Itu akhirnya kadang ada syaraf-syaraf yang kejepit. Nah, itu yang akan kerasa sakit banget. tuh. Nah, hindari juga kalau misalnya kita lagi berdiri, lagi belanja atau lagi santai milih-milih sesuatu gitu ya, kadang secara nggak sadar posisi kita tuh kakinya seperti ini, gini ya, nih kayak gini. Ya, jadi si panggulnya dia nggak lurus, nggak square. Jadi kadang gini kakinya mencong satu. Jadi panggulnya dia nggak seimbang. Jadinya miring. Otomatis nanti si rahim pun mengikuti bentuk panggul. Gitu. Nah, posisi yang benar seperti apa? Beri sini. Tegak lurus. Boleh dicoba di rumah ya. Nah, si dada dan pundak ini bahu bawa ke belakang, buka dadanya. Ini panggul dan bokong bawa ke depan, masukkan tulang ekornya. Ya. Tulang ekornya, buka kakinya. Biasanya kalau ibu hamil juga butuh space ya. Kakinya membuka gitu. Buka minimal selebar panggul. Gitu. Nah, ini kenapa dadanya kita buka agar sirkulasi oksigen ke janinnya juga lancar, Bun, gitu. Biar nggak ada lagi keluhan-keluhan kok nafasnya mulai pendek-pendek, nafasnya nggak agak berat, sesek. Nah, gitu. Ya, ini posisi tubuh saat berdiri seperti ini, tetap tegak gitu. Nah, boleh dikoreksi sama orang rumah, suami gitu ya. Ini aku udah tegak belum ya? Atau enggak mau melatih posisi di rumah, posisi seperti ini bisa Bunda bersandar di tembok atau Nah, seperti ini. Jadi tetap tegak, bawa bahunya nempel ke dinding, lalu si tumit kakinya juga nempel ke dinding, gitu. Nah, ini sudah nempel di dinding. Coba lihat bahu sama bokong sudah nempel semua. Lihat ada space nggak, ada ruang nggak di daerah punggung, antara punggung sama tembok. Bunda coba lihat, boleh dipraktekkan di rumah. Sudah nempel semua. Lihat space-nya banyak atau tidak. Biasanya kalau yang bagus itu space-nya hanya sedikit, malah tangan nggak bisa masuk. Coba sekarang Bunda coba, tangannya bawa ke belakang, coba masukin ke space yang antara punggung sama tembok. Kalau masuk semua, kalau semua tangan bisa lewat ke sini, nah itu berarti ada sedikit perubahan postur tubuh. Nah, itu yang mulai harus diperbaiki dari sekarang. Nah, setelah itu kita ke posisi berjalan. Posisinya seperti posisi berdiri, cuman kalau berjalan itu usahakan si tumit benar-benar menekan lantai. Jadi usahakan si tumit dulu yang menempel, baru dibarengi dengan kaki bagian depan gitu. Seperti jadi perlahan aja jalannya. Betul. Jadi kita jejakkan dulu tumitnya, tekan dulu tumitnya ke lantai, boleh tekan, lalu maju ke daerah depan, lalu ke jari-jari. Nah, begitu seterusnya. Tumit, dulu tekan ke depan, ke jari-jari, dan seterusnya.
Karena semakin besar kehamilan, yang lebih menopang itu biasanya kaki kan. Kalau kita berjalan dengan benar, otomatis si peredaran darah juga lancar ke seluruh tubuh gitu ya. Next, kita ke posisi duduk. Usahakan posisi duduk yang salah. Biasanya kalau ibu hamil ya, senangnya kan kita berleyeh-leyeh gitu, semakin besar kehamilan enaknya nyender gitu ya bun ya. Nah, sebaiknya sebisa mungkin posisinya itu tetap tegak seperti saat berdiri. Ini tetap tegak, dibuka. Kalau misalnya kita posisi tempat duduknya seperti ini masih ada space, boleh si bokongnya mundur ke belakang. Nah, gitu. Kalau misalnya mau misalnya pengen nyaman gitu ya, pengen bersandar, bisa dengan diganjel pakai bantal ataupun nah seperti ini gitu. Usahakan kaki tetap menyentuh lantai, nggak boleh ngegantung. Khawatir kalau ngegantung itu biasanya kakinya cenderung lebih bengkak gitu ya. Nah, kalau misalnya bunda tidak sampai ke lantai, bisa dibantu dengan balok ataupun benda-benda di sekitar. Atau boleh kalau ada kursi lagi, dia boleh selonjoran seperti itu. Nah, kalau misalnya bunda yang bekerja biasanya terlalu lama duduk di kursi, usahakan si tangan kita itu, jadi prinsipnya pada saat duduk itu tetap rileks. Jadi si tangan juga menumpu pada pegangan kursi atau enggak pada meja gitu. Nah, dan posisi kursinya juga disesuaikan dengan meja ya. Nah, sekarang bangun dari duduk seperti gimana yang bagusnya? Hindari condong ke depan, misalnya ini yang salah. Nah, otomatis menekan si perut ini gitu kan, tadi udah dibahas ya di awal. Nah, yang bagus itu maju dulu ke depan ya, tangannya menumpu di pegangan kursi, gagang kursi, lalu berdiri. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya sambil duduk, coba sambil duduk di bawah. Oke. Oke, kita masih lanjut ya. Jadi kalau misalnya posisi dari duduk mau berdiri, kita tumpuannya ada di lutut. Jadi misalnya awalnya kita duduk seperti ini yang salahnya nggak boleh langsung pijakan kaki ke depan lalu berdiri. Nah, itu yang salah, dia neken banget ke perut bagian bawahnya. Tapi misalnya kita awalnya posisi duduk, boleh si lututnya dikedepankan dulu baru berdiri. Nah, kayak gitu. Jadi biar si perutnya nggak ketekan, nggak ada keluhan sakit perut bagian bawah, sakit punggung, kaki. Nah, itu untuk menghindari rasa nggak nyaman itu. Oke, selanjutnya posisi berbaring. Coba berbaring. Nah, biasanya pada trimester 3 ya yang udah mulai nggak nyaman posisi berbaringnya ya, mau terlentang salah, mau miring salah, segala macam. Nah, yang baiknya itu kita, nah kalau misalnya udah semakin besar kehamilan, kalau misalnya kita terlentang, otomatis menekan si pembuluh darah besar yang biasanya banyaknya itu di bagian perut itu. Nah, baiknya itu sambil miring kiri. Kalaupun pada saat miring kiri si kakinya pegal atau apa, boleh diganjal dengan bantal atau balok seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, setelah itu kalau misalnya cangkel nih di kiri terus gitu ya, boleh ganti miring ke kanan gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika bangunnya pun perlu diperhatikan ya bun ya. Kadang mungkin pada awal kehamilan yang suka bangun tuh tiba-tiba kayak langsung bangun aja. Biasanya makan si perutnya belum terlihat besar ya, bangun tiba-tiba. Nah, seharusnya tangan yang bagian di atas ini menumpuk ke lantai ya, menahan ke lantai, lalu bangun perlahan. Yang satunya juga
menumpuk. Jadi nggak ada tekanan di bagian perutnya. Iya. Itu Bun. Jadi itu untuk mengurangi kram di bagian perut bagian bawah, sama untuk kadang kalau misalnya ibu yang punya tekanan darah rendah atau anemia, biasanya kalau bangun sekaligus itu langsung pusing, tiba-tiba pusing. Gitu. Terus satu lagi biasanya cara ngambil barang ya. Cara ngambil barang. Nah, misalnya ini kita simulasi pakai balok. Nah, yang salah itu biasanya ibu-ibu hamil dia ngambil langsung kayak gini. Ini nggak boleh. Karena ini udah semakin besar, otomatis bagian bawah ketekan, si punggung dia lebih berat bebannya. Ketika kayak gini, pas ngambil, ketika bangun agak susah. Nah, seharusnya misalnya ketika ngambil, Bunda harus jongkok terlebih dahulu. Nah, boleh yang satunya, kalau misalnya nggak kuat kayak gini, yang satunya boleh menopang ke lantai. Baru ngambil barang yang diinginkan. Perlahan-lahan bangun kembali. Nah, gitu Bunda. Udah jelas ya, itu postur tubuh selama hamil. Usahakan tetap, meskipun sekarang musim covid gini kan, tetap aja di rumah gitu ya, misalnya rebahan di rumah gitu. Nah, meskipun disarankan untuk rebahan, tetap menjaga postur tubuh yang baik gitu, yang baik dan nyaman. Itu pun kalau misalnya kita menjaga postur tubuh untuk menghindari ketidaknyamanan selama hamil gitu ya, untuk mempersiapkan persalinan juga yang lancar dan nyaman, yang tentunya nanti menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.